Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syafasal Sabila. Saya perwakilan dari kelompok 13. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa pastel analisis dari negara Swiss mengenai brand Nestle. Oke, selanjutnya overview of Nestle. Nestle didirikan pada tahun 1866 oleh Hendrik Nestle di Vevey, Swiss. Perusahaan ini bergerak di sektor makanan dan minuman dan saat ini menjadi perusahaan terbesar di dunia dalam bidang tersebut. Produk utama Nestle cukup beragam, mulai dari susu dan produk turunannya, kopi seperti Nescafe, air minum merek Pure Life, makanan bayi, sereal, hingga coklat terkenal seperti Kit Kat. Hingga saat ini, Nestle telah memiliki cakupan global yang sangat luas, beroperasi di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Artinya hampir di setiap negara bisa menemukan produk Nestle dalam berbagai bentuk. Jadi bisa dikatakan bahwa Nestle bukan hanya pemain besar di pasar lokal, tetapi juga salah satu perusahaan multinasional paling berpengaruh di dunia. Kemudian political factors. Selanjutnya kita masuk ke faktor politik yang mengaruhi operasional Nestle. Faktor politik di Swiss sangat mendukung bisnis Nestle. Hal ini karena negara tersebut dikenal memiliki stabilitas politik yang tinggi serta kebijakan bisnis yang transparan. Selain itu, pemerintah Swiss menerapkan regulasi ketat terkait keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Kebijakan ini justru menjadi keuntungan bagi Nestle karena mendorong perusahaan untuk terus menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Namun di sisi lain, Nestle juga tetap menghadapi tekanan global. Isu-isu seperti lingkungan, keberlanjutan, dan etika rantai pasok seringkali menjadi tantangan yang harus dihadapi perusahaan di berbagai negara. Jadi meskipun kondisi politik di negara asalnya stabil, Nestle tetap perlu menyelesaikan diri dengan kebijakan dan standar yang berbeda di setiap negara tempat mereka beroperasi. Di sini saya akan membahas ekonomi faktor dan sosial faktor dari pastel analysis of Nestle, yang dimana ekonomi faktornya yaitu ekonomi Swiss yang kuat dan inflasi rendah menciptakan stabilitas finansial, kemudian fluktuasi nilai tukar franc Swiss atau CHF memengaruhi laba global Nestle, yang adanya permintaan tinggi terhadap produk makanan sehat meningkatkan peluang besar dan dampak ekonomi global seperti yang bisa kita lihat COVID-19 memicu perubahan perilaku konsumsi. Berikutnya ada sosial faktor, yang dimana gaya hidup masyarakat modern yang sibuk mendorong permintaan makanan instan dan praktis. Berikutnya ada peningkatan kesadaran kesehatan dan nutrisi memaksa Nestle menyesuaikan komposisi produk. Berikutnya ada meningkatkan isu etika seperti yang bisa kita lihat tenaga kerja anak, sumber bahan baku berkelanjutan, menuntut transparansi lebih. Yang terakhir ada budaya globalisasi membuat produk Nestle mudah diterima di lintas negara. Oke, baik. Di sini ada technological factor. Yang pertama, inovasi dalam R&D untuk produk ramah lingkungan dan bernutrisi tinggi. Yang kedua, transformasi digital seperti e-commerce, platform online, dan analisis data konsumen. Yang ketiga, otomatisasi di pabrik meningkatkan efisiensi produksi. Yang terakhir, teknologi blockchain dan traceability digunakan untuk menjamin asal-usul bahan baku. Selanjutnya, ada environmental factor. Yang pertama, tekanan global untuk mengurangi jejak karbon dan penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua, program Nestle Net Zero Roadmap menargetkan net zero emissions pada 2050. Yang ketiga, fokus pada pengelolaan air dan daur ulang kemasan. Yang terakhir, kritik publik terhadap dampak lingkungan operasi pertanian besar seperti kopi dan kakao. Legal factors, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan global dan peraturan laba gizi, hukum ketenagakerjaan Swiss yang ketat menjamin kesejahteraan pekerja, regulasi Uni Eropa memengaruhi ekspor karena Nestle menjual ke banyak negara Eropa, perlindungan hak cipta dan merek paling penting untuk mempertahankan posisi pasar global. Conclusion. Yang pertama, Nestle beroperasi dalam lingkungan politik dan ekonomi yang stabil. Yang kedua,
Tantangan terbesar berasal dari faktor sosial, etika, dan kesehatan, serta lingkungan keberlanjutan. Yang ketiga, perusahaan terus beradaptasi melalui inovasi produk, teknologi, dan komitmen terhadap keberlanjutan global. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.